Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal usul Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan, 87 desa, dan 1 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mari saksikan video berikut ini. Sejarah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo memiliki arti sebelah barat Sungai Progo. Kulon dalam bahasa Jawa berarti barat dan Sungai Progo adalah sungai di sebelah timur perbatasan. Dari pusat kota Jogja, kabupaten ini berjarak kurang lebih 28 km dan menempuh waktu sekitar 50 menit. Lantas bagaimana sejarah Kabupaten Kulon Progo? Apa ciri khas yang dimiliki kabupaten ini? Dikutip dari laman resmi Kulon Progo Kabupaten Go.id dan Kulon Progo Desa.id. Simak informasi tentang Kabupaten Kulon Progo di bawah ini. Di tahun 1671 dalam Babad Mataram disebutkan Keraton Mataram diserang oleh Trunojoyo dari Madura. Amangkurat I, Raja Mataram, meninggal di Tegal, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Penerusnya yaitu Amangkurat II kemudian meminta bantuan kepada Belanda dan Adipati Ponorogo untuk merebut kembali tahta Mataram dari Trunojoyo. Adipati Ponorogo mengirim pasukan yang terdiri dari pendekar Waro, dan berkat bantuan ini ibu kota kerajaan Mataram di Pleret, Bantul berhasil direbut kembali. Totalitas dan semangat Labuh Paramarta menjadikan Mataram eksis kembali di tanah Jawa. Sejak saat itu pasukan Waro Ponorogo dipertahankan untuk menjaga istana Mataram. Para Waro yang berhasil menjaga keraton dari berbagai serangan mendapat hadiah tanah perdikan di sebelah barat keraton dengan tujuan memudahkan penjagaan keraton ketika diterpa serangan. Tanah perdikan tersebut diberi nama Kulon Ponorogo yang saat ini dikenal sebagai salah satu kabupaten di DIY, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang berarti Keraton Mataram sebelah barat Ponorogo. Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Adiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Paku Alaman. Kedua kabupaten ini digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951. Asal usul Kulon Progo: pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi menjadi 2 kabupaten. Pertama, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedua, Kabupaten Adikarta yang merupakan bagian dari wilayah Kadipaten Paku Alaman. Wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kabupaten Kulon Progo sebelum Perang Diponegoro, wilayah Negaragung dan Kulon Progo tidak ada pejabat pemerintahan yang memegang kekuasaan di daerah tersebut. Saat itu
pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah berakhirnya perang di Penegoro antara tahun 1825 hingga tahun 1830, wilayah Kulon Progo yang kini termasuk dalam wilayah Kasultanan mengalami pembentukan 4 kabupaten, di antaranya Kabupaten Pangasih yaitu tahun 1831, kemudian Kabupaten Sentolo tahun 1831, Kabupaten Nanggulan tahun 1851, kemudian dilanjutkan oleh Kabupaten Kalibang tahun 1855. Wilayah Kadipaten Paku Alaman atau Kabupaten Adikarta di bagian selatan Kulon Progo terdapat sebuah wilayah yang termasuk dalam Keprajan Kejawen yang awalnya dikenal sebagai Karangkemuning, lalu kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Adikarta. Memasuki tahun 1813, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai KGPAA Paku Alam I dan diberikan palungguh di sebelah barat Sungai Progo di pantai selatan yang disebut Pasir Uruk Sewu. Karena letak tanah pulungguhnya tersebar, Kiai Kawirejo I selaku Sentono dalam Paku Alam menyarankan untuk menyatukan tanah tersebut menjadi satu daerah kesatuan setara dengan kabupaten. Daerah ini kemudian dinamakan Kabupaten Karangkemuning dengan ibu kota Brosot. Pada tahun 1877, Sri Paduka Paku Alam V mengubah nama Karangkemuning menjadi Adikarta dengan ibu kota di Bendungan. Pada tahun 1903, ibu kota dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terbagi menjadi 2 kawedanan, yaitu Kawedanan Sogan dan Galur. Penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta yaitu terjadi pada 5 September 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan wilayah Kasultanan dan Paku Alaman sebagai daerah kerajaan dan istimewa dalam negara Republik Indonesia. Memasuki tahun 1951, mereka merencanakan penggabungan Kabupaten Kulon Progo atau Kesultanan dengan Kabupaten Adikarta Paku Alaman. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 pada tanggal 12 Oktober dan diundangkan pada 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur penggabungan kedua daerah tersebut menjadi Kabupaten Kulon Progo di DIY yang berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai hasilnya, hari jadi Kabupaten Kulon Progo secara resmi ditetapkan pada 15 Oktober 1951. Fakta menarik Kulon Progo, dulunya wilayah Kulon Progo sebagian besar dari rawa-rawa kemudian dikeringkan menjadi tanah persawahan. Di Kulon Progo terdapat makam Nyai Ageng Serang, yaitu pahlawan nasional yang ikut berjuang dalam perang di Penegoro. Kulon Progo Jewel of Java merupakan image Kulon Progo untuk go internasional dengan memadukan potensi ekonomi dan keindahan alam. Terdapat bandara internasional di wilayah Kabupaten Kulon Progo, yaitu Bandara Internasional Yogyakarta yang diresmikan pada tahun 2020. Ciri khas Kabupaten Kulon Progo memiliki kuliner khas bernama geblek yang terbuat dari pati singkong mentah. Ada juga kuliner khas growol yang terbuat dari adonan singkong dan memiliki aroma menyengat seperti ketela busuk. Kuliner khas tempe besenge yang berasal dari kuro bengok atau bengok sejenis polong-polongan. Kemudian ada kuliner khas peyek undur-undur yang biasa ditemui di jajaran Pantai Gelaga. Batik Sekarniti merupakan produksi batik yang berada di Kecamatan Nanggulan.
terdapat beragam wisata alam, contohnya Gunung Agung, Lembah Kedung Lueng, Pantai Gelagat, wisata air terjun Ingas, dan wisata sungai Kempuran Progo. Di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat wisata buatan yaitu Waduk Sermo, agrowisata bunga krisan, embung Kleco, embung Banjaroya, dan wahana air Bangkong Lestari Aji. Terdapat wisata sentra batik Lenggah di 3 desa yaitu Desa Gulurejo, Desa Sidorejo, dan Desa Ngenta Kreco. Itulah sejarah Kabupaten Kulon Progo beserta penjelasan dan ciri khasnya. Semoga bermanfaat. Pemirsa, informasi kami tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.